Halo semuanya, selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Malam ini kita kedatangan seorang wanita cantik, narasumber yang benar-benar menarik ya, terutama untuk membangun bisnis kita saat ini, apalagi teman-teman yang memang mau membangun bisnis melalui online. Seorang wanita umur 40-an, 3 orang anak, dan beliau juga seorang pebisnis. Hebatnya, sambil bekerja di rumah dia bisa menjadi seorang brand ambassador skincare Korea yang mereknya Holika Holika. Silakan googling ya kalau pengen tahu. Holika Holika yang ada di Indonesia, dan juga sebagai seorang WJ Live dan pernah menjadi salah satu top leader di salah satu multi level yang ada di Indonesia juga. Nah, Jonika Permatasari. Halo, Winnie. Panggilannya Winnie ya? Ya, WJ oh ya, aja. itu WJ. Oke. Ya. Ini nama kerennya WJ nih ya. Nama online-nya ya ceritanya ya. Soalnya kalau kita cari di Google Jonika Permatasari, saya nggak nemu tuh nama. Ternyata WJ. Catat ya teman-teman ya. Oke. Ini sembari ngobrol sama kamu nih Win ya. Menarik banget karena menurut aku kamu adalah salah satu wanita yang berani melakukan perubahan. Karena kamu umurnya jujur aja bukan anak generasi Z. Tapi kamu bisa membuat perubahan, dan menarik banget bahwa ada beberapa kalimat kamu yang bikin aku tuh terinspirasi sama kamu. Ya, menjadi seorang penjual yang apa adanya. Oke. Nah, mulai dari ini dulu deh, ceritain tentang profil kamu. Kamu dulunya kerjanya kayak gimana, dan terus apa yang membuat perjalanan kamu sehingga WJ bisa menjadi host live shopping yang dalam arti yang nonton banyak banget. Oh iya, makasih Ci. Ya, yang nonton banyak banget, dan bisa kepikiran kamu ibu rumah tangga terus bisa jadi host hostnya live shopping gitu? Jadi awalnya tuh sebenarnya ya normal-normal aja lah ya. Maksudnya saya punya sejarah namanya usia 40 ya. Berarti 20 tahunan lah saya mulai bekerja lah kayak gitu kan. Jadi nggak usah flashback ke 20 tahun aja ya. Nggak usah. Kepanjangan kan kita nggak cukup satu episode. Nanti 20 tahun juga ceritanya gitu. Sebenarnya kenapa aku bisa kepikir kayak gini? Waktu aku sebelum di TikTok, jadi aku teman-teman untuk pengetahuan teman-teman, memang WJ Live ini adanya di TikTok. Jadi awal mulanya itu saya itu sebenarnya dari TikTok baru mulai udah ikutan Ci. Jadi banyak waktu itu orang-orang yang belum terkenal pada masanya sama followernya dengan saya. Jadi beberapa yang sekarang udah besar banget, jadi saya nggak sebutin lah ya. Jadi saat itu sekarang malah mereka udah jutaan viewer, follower. Nah, saya waktu itu masih 1000, mereka juga 1000. Jadi bareng-bareng nih Ci. Cuman karena kondisi manajemen waktu saya bekerja dulu itu ada informasi kita nggak boleh sebagai leader tidak boleh melakukan pada masa itu ya joget-joget ya. Aku masih ingat di TikTok itu zaman itu aku juga salah satu yang melakukan joget-joget TikTok sampai ganti baju berkali-kali. Iya, jadi ya kan? Kalau kondisi saat itu tuh karena memang kita leader, kayaknya image seperti itu nggak pantas untuk dilakukan. Jadi posisi saya itu nggak bisa membuat saya itu maju seperti itu. Dan saya dapat teguran, dan akhirnya saya nggak berani lanjutin itu lagi. Saya hold selama 2 tahun. Gitu. Jadi saya hold di saat 2 tahun itu, orang-orang yang barengan mulai sama saya di TikTok itu udah ternyata melejit. Ya, udah sangat luar biasa perubahan kehidupannya. Jadi yang belum terkenal jadi terkenal banget. Sekarang bahkan sangat-sangat terkenal gitu kan. Ya salah satunya seorang dokter yang kita tahu semua juga tahu dia gitu. Nah, itu bareng tuh dulu followernya. Sama, dia segitu saya segitu. Ingat banget saya pas baru-baru mulai. Jadi kan beliau juga terkenalnya karena di TikTok kan. Nah, kondisi saat itu
ya udah saya nurut aja lah karena kondisinya kita masih ada di situ juga kan. Memang pada saat itu pandangannya benar. Cuman karena saya buat mereka itu benar. Cuman kondisi saya itu ngelihat namanya kita di dunia medsos memang butuh eksis. Jadi terpaksa penonton sukanya begitu selama itu di ranah yang memang formal, enggak melanggar yang aneh-aneh gitu ya. Saya anggap ya udahlah coba aja sah. Gitu. Jadi saya punya mindset pada saat itu ya emang itu dunia. Kan sesuai dengan ajaran Buddhis ya. Jangankan dunia, saya juga berubah. Gitu, Ci. Intinya kamu sebenarnya dalam hal ini kamu mencintai perubahan. Ya. Saya selalu nerima, Ci, sama perubahan. Nerima perubahan. Gitu. Kalau di ngomong sebagai seorang top leader ya, saya juga punya pekerjaan sama berarti ya kayak kamu ya. Tapi untungnya nggak ada larangan kayak begitu. Karena memang di zaman itu memang namanya TikTok memang berawal dari seperti itu ya. Memang begitu saat itu. Oh, oke. Dan tapi kamu melihat peluang itu bahwa saya lihat karena kan dulu sebelum TikTok ada Instagram, sebelum Instagram ada Facebook, sebelum Facebook ada BBM. Jadi saya sadar gitu, jangan pola yang sama. Medsos ini ke depannya ya itu penghidupan. Jadi saya udah sadar. Anica ya. Ada anicanya. Zaman sekarang zaman TikTok, dulu Facebook kayaknya pasang iklan aja kayak harus mohon-mohon ya. Oke. Nah, ini kamu yang saya kagumi itu adalah kamu sadar dengan perubahan itu. Kamu menerima perubahan itu. Terus yang bikin kamu sampai kamu bisa change mindset kamu yang tadinya jujur namanya top leader itu kadang-kadang ada di comfort zone. Terus kamu bisa change, berubah. Itu juga saya berubah karena kantor sendiri juga banyak yang TikTok kan, sampai akhirnya yang posisi atas itu banyak yang buka TikTok, mereka punya username, saya izin. Saya mulai lagi ya, saya bilang gitu. Jadi saya sopan, Ci, orangnya. Nurut, saya itu orangnya nurut banget. Loyalitasnya begitu. Ya udah saya izin ya. Oh ya udah. Jadi saya selalu ngomong sama top leader saya selalu infoin. Jadi benar-benar nggak ada niat macam-macam orangnya. Ya setelah nurut, ya saya putar otak. Jadi 2022 awal. Ya, mulai pandemi ya? Ya, enggak. 2019 kan mulai pandemi kan. Enggak, 2020 awal? Enggak, 2022 saya TikTokan. Jadi di saat pandemi 2019, 2020 itu pandemi, itu kan saya mulai TikTokan dan di situ saya ke hold 2 tahun. 2022 awal, di saat udah banyak yang terkenal, saya TikTokan. TikTok lagi, mulai lagi. Nah, disitulah saya berusaha gitu kan. Di saat orang udah pada terkenal, aduh kayaknya momennya nih ngerasa salah masuk lagi gitu ya, telat lagi gitu ya. Tapi ya nggak pernah mikir jauh-jauh, nggak terlena sama pikiran-pikiran yang membuat saya down. Jadi saya fokus aja udahlah nanti biar terjadilah gitu. Sebelum itu terjadi, sebenarnya yang benar-benar membuat saya berubah itu adalah yang namanya kilesa. Maksudnya kalau dalam agama Buddhis ya, saya kan Buddhis ya, Ci. Jadi ada kilesa di mana kita suka nggak percaya diri, kita suka down, bener nggak ya bisa di saat kayaknya telat masuk kayak gitu. Nah saya ketemu satu guru yaitu Asin Keminda. Jadi saya sujud sama beliau, minta petunjuk beliau. Nah di situ saya ragu gitu kan, saya cerita, saya mau maju untuk dunia medsos, tapi saya nggak suka terkenal. Ci, lucu, Ci, saya saya nggak seneng, Ci, terkenal, Ci. Saya males banget terkenal gitu. Karena rasa saya kalau saya lihat orang terkenal, ini hidupnya kayaknya nggak nyaman. Nyaman buat saya ya, kan orang beda-beda nih. Ada yang terkenal nyaman. Kalau saya tuh rasanya, saya simple, Ci, hidupnya maunya. Bener-bener ibu rumah tangga sebenarnya. Udah di rumah. Udah nggak suka jadi public figure ya? Nggak suka. Karena kondisi hati seperti itu, saya berlawanan nih hati nurani nih sama medsos. Tapi saya butuh penghidupan. Saya minta tolong sama Asin Keminda, minta petunjuk. Lalu ada satu kalimat yang beliau benar-benar membuat saya pencerahan. Winnie, kalau saya boleh pilih, karena beliau juga di YouTube terkenal. Saya juga nggak mau di YouTube, Winnie. Saya mau meditasi di hutan. Itu rasanya kayak ditampar, Ci. Pak.
Dalam hati saya, Bante nggak ada niat untuk penghidupan. Kita tahu ya kalau biku atau Bante itu nggak pernah punya niat untuk ya nyari duit gitu ya, dan di medsos gitu ya. Lah dia yang nggak nyari duit aja buat penghidupan, dia bisa mikirin buat kita orang banyak begini. Kok gue nggak sadar diri ya, masih mikirin enaknya gua. Gitu Ci pikiran aku. Jadi pencerahan itu timbul. Masih mau mempertahankan ego aku untuk mikir aku nggak nyaman lakukan itu. Maka disitulah aku berubah. Jadi aku inget Bante ngomong kayak gitu, Bante langsung ceplosin. Niat bantu orang aja, nanti karma kamu bagus. Jadi mengalir aja. Oke Bante, saya mulai sekarang semua konten-konten saya itu untuk niat membantu orang banyak. Jadi itu yang saya lakukan sambil sujud, saya ngomong sama beliau. Itu ya, Itu. jadi inspirasi kamu ya. Jadi berawal dari Jadi situ. berawal Jadi di situ. niat konten untuk membantu orang. Ini menarik loh. 2000. Kenapa? Itu soalnya yang namanya jualan, orang mikirnya pasti kamu nguntungin diri kamu sendiri, ya kan? Tapi ini jualan yang niatnya untuk memberikan Nilai inspirasi atau memberikan nilai tambah, dan lebih uniknya lagi kamu jualan dengan apa adanya. Nah ini ada tips nggak? Kamu kok bisa? Maksud tuh ibaratnya jualan, tapi tetap pada porsi kamu berusaha untuk tidak melanggar sila. Kan kita ngomong jujur nih, banyak gimmick, banyak hal-hal yang terjadi secara penjualan online itu banyak yang ketidakjujuran yang terjadi. Itu kamu menyikapinya gimana, Win? Saya selalu sadar jualan itu untuk kehidupan saya di dunia. Tapi saya juga sadar kalau nanti udah nggak di dunia, hidup saya berikutnya gimana? Oh, oke. Gitu, Ci. Jadi saya hidup itu untuk dua dunia sebenarnya. Bagi saya pribadi ya, bagi saya pribadi ini patokan diri saya. Yang saya lakukan itu kalau memang menurut ajaran Buddhis, karena saya Buddhis, ya ini karena saya memegang teguh ini, maka saya berusaha harus masalahnya saya nggak tahu kapan usia saya habis gitu, Ci. Kapan kontraknya selesai, belum tahu ya. Iya, jangan nanti belum cukup atau gara-gara yang saya lakukan di dunia itu malah mengurangi nilai saya di dunia saya berikutnya, rugi saya jalanin yang sekarang. Makanya saya selalu patokannya itu ikhlas saja, Ci. Nah, karena kondisi seperti itu yang membuat saya sadar, oh kalau memang menurut Buddhis secara Pancasila, sila-silanya begini, ya saya harus lakukan itu, minimal itu yang saya latih. Ya walau saya nggak bilang diri saya sempurna ya enggak, tapi minimal pandangan saya bisa diusahain karena saya nggak tahu usia saya kapan. Itu selalu saya pikirin. Kita udah tahu kan anicca itu seperti apa kan. Kematian itu datang bukan hanya di orang yang usia lanjut, bahkan anak-anak bayi pun bisa meninggal. Jadi itu yang membuat saya selalu sadar. Jadi kesadaran selalu dikuatin. Nah, ini yang saya pupuk. Saya mau mendapat rezekinya itu bukan cuma di duniawi. Ya, mungkin yang kalau orang umum pada bilang di surgawi juga. Nah, saya juga pernah mendapat pencerahan mengenai Dhamma Sang Buddha. Ya, makanya kan orang bilang, kalau mau jualan gimana ya bilang supaya bisa sesuai sila musawada, maksudnya tidak berucap yang berlebihan atau gimana. Nah ini menarik nih teman-teman ya, ada istilah apa namanya musawada ya, musawada. Mungkin teman-teman mungkin Wijay boleh jelasin ke teman-teman itu istilah kayak gimmick musawada. Nah, kalau pandangan Buddhis musawada adalah berucap yang tidak benar. Jadi over ini ya. Sebenarnya kalau menurut over promoting over promoting kalau memang bener it's okay sih, tapi kalau misalnya ternyata itu nggak bener, nah itu kan jadi musawada. Jadi menurut pandangan saya sih begini ya, hanya karena pingin orang lain beli yang belum tentu secara kepastiannya 100%, orang banyak yang menjanjikan, itu sebenarnya kan udah nggak bener. Contohin, ya kan? kayak gimana? Pasti bisa hilang fleknya. Itu tuh kalau dalam dunia skincare saya ya, karena kita tahu ketemu dokter aja itu semua dokter didatang treatment laser aja, apa dokter sekali laser bisa pasti hilang? Aku yakin dokter juga nggak ada yang berani ngomong, Ci. Tapi kalau orang jualan skincare sekali, pasti hilang. kamu segini pasti bisa hilang.
itu kan sebenarnya entah karena dia nggak ngerti pengetahuan atau karena memang dia ngalamin pribadi sendiri, kita juga nggak tahu ya. Tapi hal-hal yang memang di luar itu pengetahuan secara kedokteran, aku agak nggak berani sebut. Jadi saya sebenarnya arahnya semua yang memang orang udah lakukan studi. Saya benar-benar strict sampai ke situ. Ya karena saya ke diri saya aja begitu. Gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini. Makanya masalah musyawadah ini tantangan buat saya. Jadi setiap saya nge-live, saya juga takut sih kehilangan pembeli. Iya, kadang orang kan pengen dapat pembeli banyak dengan melakukan musyawadah itu kan sebenarnya. Jadi ya gimmick lah ya, gimmicknya gitu juga ya. banyak gitu ya sebenarnya ya. Tapi, nah, satu sisi kamu juga takut kehilangan pembeli, tapi satu sisi kamu juga pengen banyak pembeli. Nah, ini kontroversial jadinya. Kontroversial banget. Nah, jadi itu kamu ngelakuinnya gimana? Saya yakin aja, Ci. Jadi contoh ya, yang nonton saya itu nih ya, yang nonton ada 500 orang datang. Pada saat saya tidak bisa menjanjikan mereka untuk hasil skincare-nya pasti, itu bisa hilang 100 hingga 200 orang, Ci. Oh, bisa ngalamin kayak gitu setiap hari selalu ada kayak gitu. Oh, oke. Tapi yang nambah? Nggak nambah. Jadi hilang 100 hingga 200 penonton hilang. Jadi 500 jadi 300, jadi 400 dulu, 400 jadi 300. Saya ikhlas, Ci. Oh, oke. Saya ikhlas walaupun sempet ya tergoda mikirnya, aduh sayang banget ya jadi nggak nanti mengurangi penjualan. Contoh ya, pasti ada lah hal-hal seperti itu ya. Tetapi karena keikhlasan saya langsung saya sadar gitu. Tapi ini yang benar. Kalau benar kenapa takut? Saya akan ditemukan orang-orang yang ngerti sama pengetahuan. Oke. Dan benar. Biasanya orang-orang yang pakai skincare saya itu orang yang sabar. Oke. Dan biasanya orang yang sabar itu mereka mau dengar pengetahuan. Mereka nggak suka dijanji gombalin. Baru ini yang terjadi fenomena di ruangan live saya itu. Kumpullah orang-orang yang serupa. Dan tingkat keberhasilan jadi tinggi. Oh, kamu mengetrack orang-orang yang jujur juga, yang menyukai kejujuran. Oh, jadi ya serupa. Ini menarik loh ini. Serupa semua orang-orangnya. Jadi setia, loyalitas, mirip-mirip dan jujur-jujur pembeli saya. Sampai pernah ada kantor kirim barang yang harga 300, dia pesan barang harga 300.000, yang dikasih kantor harga 2 juta. Dan mereka itu ngotot minta balikin. Cici itu ketuker. Jadi banyak sampai 5 kali orang begitu. Kita sampai kaget juga. Oh, inilah kualitas orang-orang yang nonton di tempat saya. Jadi saya mengikhlaskan karena saya jadi punya kesadaran. Kita nggak bisa, rezeki itu udah punya porsinya. Karmanya masing-masing sih. Saya selalu berpikir rezeki itu udah karma masing-masing. Jadi kalau misalnya ada 200 orang yang hilang di ruangan saya, itu bukan rezeki saya. Itu rezeki di tempat lain. Dia akan ketemu orang yang serupa. Dan saya tahu kriteria orang yang hilang 100 hingga 200 orang ini, itu berarti kriteria yang seneng digimikin. Kalau dia seneng digimikin, orang-orang seperti ini akan selalu mencari skincare untuk mencoba dia punya masalah itu terselesaikan dengan cepat, dengan singkat. Dan itu nggak cocok sama saya. Nanti dia pasti, dan orang-orang seperti inilah yang tipe-tipe orang yang sering komplain. Nanti jadinya karena tidak kesabaran dia, tidak berpengetahuan dia, itu yang akan membuat seolah-olah produk bagus pun jadi nggak bagus. Oh iya benar itu saya ngalamin tuh kalau jualan produk juga. Jadi benar juga ya. Jadi karena mereka nggak sabar dengan kualitas produknya. Sebenarnya kualitas produk tuh bagus karena kalau sifat kualitas produk yang bagus itu kan mereka tidak memberikan efek ketergantungan sehingga mereka butuh kesabaran. Betul. Kan? Nah ketika mereka butuh kesabaran, mereka nggak sabar, mereka komplain yang akhirnya membuat image produk. Daripada ngumpulin orang begitu, mendingan mereka jauh-jauhin. Ikhlasin, saya jauhin. Itu yang membuat ruangan live saya produknya jadi kesannya kualitasnya tinggi. Oke. Jadi tingkat keberhasilannya tinggi. Oke. Nah, kamu kan intinya sebenarnya berawal dari seorang leader MLM, terus akhirnya sekarang menjadi brand ambassador
produk Korea. Iya, Ini Ci. ngomong jujur nih ya. Udah tua lagi. Produk Korea loh ya. Yang dimana sekarang orang-orang itu nyarinya produk Korea tuh kan kayak apa ya? Sampai dengan kata Korea aja mereka udah demen gitu ya. Iya, Wajah Ci. glowing. Mudah-mudahan kita berdua wajahnya glowing ya di sini. Wajah glowing, awet muda ya gitu ya. Kamu bisa menjadi brand ambassador. Itu ini cerita dulu nih. Ceritanya tuh gimana? Awal mula sebenarnya benar-benar cuman edukasi di TikTok, Ci. Jadi ini ada satu produk yang memang saya pakai udah lama. Jadi udah lama waktu dulu tuh 15 tahun yang lalu, ya 15 tahun yang lalu ya. Hampir 20 tahun lah ya muka saya tuh jerawatan dulu. Jadi pada saat itu saya sering banget pakai foundation, pakai bedak. Zaman waktu itu skincare nggak kayak sekarang, knowledge-nya juga beda. Jadi karena hal seperti itu umur 25-an saya sering mencari. Dan saya ketemu produk Korea di usia 25. Ternyata oh ini loh muka, dan bersyukur pada saat umur 25 dulu belum banyak orang yang ngerti tentang sunscreen, saya udah ngerti. Jadi kayak udah kebuka karma sih di situ ya. Jadi saya udah ngerti. Pada saat udah ngerti, saya pakai sampai umur 40 dan belum pernah ada masalah sama kulit saya. Dan kondisi seperti itu, waktu di live TikTok, saya itu kan awalnya edukasi-edukasi. Jadi jualan produknya juga beda. Ya, setelah ini juga ada problem. Jadi produk yang sebelumnya saya jual itu ternyata tidak jadi masalah untuk perusahaan saya sebelumnya. Nah, akhirnya saya disuruh hold sama top leader saya, sama direkturnya juga. Di hold dulu aja, Ci, 2 bulan. Karena di hold ini kosong, pada saat orang sering nonton sama saya, mereka tanya, Cici umur berapa? Ini filter kali, ini nggak filter. Cuman kan ucapan nggak bisa dibuktikan, semua orang bisa ngomong. Nah, tapi karena yang nonton banyak yang udah ketemu saya, mereka bilang Cici ini tuh nggak filter. Saya sering ketemu dia. Dulu orangnya juga mukanya bagus. Ya, jadi mereka tuh banyak yang udah di dalam ruangan saya itu banyak orang yang memang sudah sering ketemu saya. Nah, karena hal itu terjadi, mereka nanya skincare-nya apa. Gitu. Oh, berawal dari situ. Dan lucunya skincare yang saya jual itu, Ci, hampir udah nggak mau dimasukin lagi ke Indonesia karena harganya emang nggak kira-kira, Ci. Mahal ya. Satu botol itu aja harganya bisa 1 jutaan. Oh, oke. Gitu. Dan banyak skincare yang serupa, mirip-mirip warnanya, itu dijual dengan sepaket 300.000. Jadi orang tuh sampai mikir, gila ya 1 juta 1 botol, siapa yang mau beli? Dan itu memang tidak laku di mall, Ci. Jadi sampai akhirnya bos pun waktu itu belum jadi bos ya, mau pending gitu. Maksudnya ini nanti dulu lah, nggak usah dibeli dulu untuk masuk ke Indonesia. Akhirnya karena itu aku pakai di depan live, saat itu juga karena sering nanya, ternyata ada yang punya serum ini yang nonton. Oh, oke. Momentumnya begitu, Ci. Memang ya, kalau orang lagi memang orang baik, kalau karma baik itu selalu berbuah di saat yang tepat. Ya, udah bingung saya juga mau ngomong apa bisa begitu. Jadi saya kasih unjuk, ternyata itu yang punya holikannya ini nonton. Ci, boleh kita endorse nggak? Mulailah itu pada saat saya kosong 2 bulan. Pada saat itu kan saya harusnya jualan produk saya sebelumnya. Saya sampai ngomong sama manajemennya. Terus saya mau jualan apa, Pak? Kalau ini ditahan. Saya tuh sampai ngomong gitu, Ci. Karena ini penghidupan saya, Pak. Jadi, tolong sabar ya, Ci. Belum ada keputusan manajemen, tolong sabar. 2 bulan. Jadi itu bulan Juni, Ci. Bulan Juni 2022 kemarin. Jadi saya harus Agustus, Pak, baru bisa jualan lagi. Iya, Ci, sabar ya. Tunggu meeting nanti, meeting besar di Ancol. Oh ya udah deh, Pak, saya sabar. Tapi pada saat itu saya ditanya-tanya serum itu dan dapet, setelah dia ngomongin sabar, dapat telepon minta endorse. Jadi benar-benar satu rezeki tertutup masuk rezeki lain saat itu juga. Oke. Dan saya juga nggak berani janji, Pak, memang saya pakai serum ini. Hampir saya nggak masukin lagi loh itu, Ci. Saya coba, kata yang punya Holika, saya coba Cici masukin sunscreen dulu deh, Ci, tes dulu.
Oh boleh deh Pak, sunscreen. Jadi 2 hari habis Ci di live saya satu Indonesia. Wow. Gitu. Cuman 2 hari, jadi satu stok di Indonesia semua habis sunscreennya gara-gara penjualan di live saya. Oke. Langsung bos bilang, bos Holika ya saat itu ya, Ci, coba deh ampulnya, coba Ci ampulnya. Oh, ayo deh saya coba ya Pak, tapi saya nggak janji ya. Tapi ini jangan sampai nggak dimasukin lagi Pak, sayang banget, ini bagus banget. Karena mereka nggak pernah pakai, dia nggak tahu Ci. Jadi benar-benar semua knowledge-nya nggak tahu. Karena saya udah pakai 5 tahun, ya saya tahu dong jadinya. Iya. Ternyata 2 minggu satu stok semua di mall di Indonesia juga habis di live saya. Nah itulah di situ mulainya. Karena dia lihat rutinitas saya ternyata makin menggulung hasil penjualan yang diberikan di live saya ke Holika. Mulailah di 3 bulan endorse, dites Ci. Dites. Nggak asal-asalan bosnya juga karena kan dia pakai nama Korea kan. Jadi karena itu dikirimin beberapa dus skincare. Jadi tugas saya itu ngetes sendiri di tangan. Dia mau ngetes kemampuan saya ini orang asal ngomong atau enggak. Jadi selama 3 bulan itu saya didatengin skincare, dia tanya hasilnya gimana. Setelah dia tanya hasilnya, baru dia spill tuh isi-isinya apa Ci. Oh bener ini begini Ci, oh bener. Karena dulu awal-awal dia nggak mau kasih kita foto apa semua, siapa yang mau Ci, kita bukan siapa-siapa. Terus pada saat itu terjadi, umur saya 40 saat itu, dia minta ketemuan. Jadi belum ketemu nih Ci, belum ketemuan. Minta ketemuan dia kaget. Belum ada keriput ya Ci? Gitu. Itu bener pakai itu Ci? Iya Pak, treatment nggak Ci? Enggak Pak, saya nggak ke dokter. Saya nggak pernah treatment botox filler. Saya nggak pernah pakai krem dokter. Saya nggak pernah tarik benang, tanam benang. Jadi dia bingung. Oh, benar itu ya? Jadi kan namanya bos nggak pernah pakai ya. Iya. Jadi dia bingung. Oh berarti bener ini. Nah karena kondisi seperti itu, karena usia juga udah 40, di situ selling point saya. Oh, malah itu jadi selling point. Iya. So, jangan takut berusia 40. asal apa tuh namanya? Asal tetap merawat wajah, jangan takut usia 40 ya. Ya. Iya, makasih. Terus. Nah, jadi dalam hal ini menarik banget ya. Jadi kamu memang karena kamu juga memang benar-benar ya tadi kamu bilang kamu anak penurut. Iya. Sehingga kamu selalu mendapatkan ibaratnya karma baik berbuah di saat yang tepat. Nah ini ada pertanyaan ya, sebenarnya kesulitan yang paling sering yang kamu ketemui ketika kamu menjadi host live shopping. Terus bagaimana kita menilai agar tetap bertahan atau cut loss aja? Tadi kan ada dijelasin ya, udah biarin aja. Tapi paling susah itu ketika live shopping itu tuh kan pasti menghadapi pertanyaan ya, bener ya? Enggak Ci, buat apa saya. Yang paling susah apa buat kamu? Melawan diri sendiri. Apa itu melawan diri sendiri? Ya itu kadang ya kita keseimbangan antara keserakahan dengan menjaga sila. Jadi ini bener-bener kadang ngelawan diri sendiri tek gitu. Tapi karena udah terbiasa ya jadi ya udah jadi lancar. Nah ini menarik, ucapan yang benar yang sesuai dengan sila Buddhis yang kamu lakukan ketika kamu live. Nomor 1, saya selalu memberikan edukasi tentang ingredients yang sesuai sama produk. Oke, jujur, secara jujur ya. Iya, real gitu sama yang di kotak produknya. Jadi urutannya juga di kotak produk itu ya memang sesuai gitu. Jadi memang ya kalau ekstrak gitu, ekstrak atunya sedikit gitu Ci sebenarnya. Kalau emang bener murni kaviar ya murni kaviar gitu. Jadi artinya kadang kan banyak orang yang apa ya nggak ada bahan di situ disebutnya ada. Contoh kayak gitu kan. Ya contoh lah kayak merkuri nggak ada aja dia ada pun nggak dibilang ada gitu. Contoh kayak merkuri gitu kan, atau hidroquinon gitu kan. Sebenarnya kan hidroquinon ya kita nggak usah ngomong bahan-bahan skincare lah ya maksudnya, tapi minimal
itu kan cuma boleh dibuat oleh racikan dokter. Tapi kadang-kadang itu dijual bebas yang makan bukan dokter. Gitu. Sebenarnya nggak boleh itu kan. Memang harus melalui pantauan dokter. Nah, hal-hal kayak gini kan perlu sebenarnya untuk diedukasi. Terus saya selain ingredients yang terpenting itu mengenai harga. Ini sering banget tergoda. Jadi kita udah tahu nih 1 hari kemudian, memang ini mungkin nggak semua orang bisa lakukan sih. Saya sering mengorbankan 1 hari penjualan. Jadi dari awal saya udah ngomong sama bos. Karena saya ngerti sifat perusahaan, semua company pasti pengen banget penjualan itu tinggi. Jadi saya sadar, saya juga punya tanggung jawab sama company. Tapi saya juga punya tanggung jawab sama penonton saya, Ci. Hebat nih ya. Jadi, kamu nggak cuma namanya company yang ngasih kamu duit, tapi sama penonton yang beli juga ya. Kalau nggak ada mereka nggak ada yang beli, Ci. Aku selalu mikir gitu. Jadi sebenarnya win-win solution sih. Ya, jadi saya bersyukur saya ketemu company yang juga searah sama saya. Ya karena kita yang minta syarat sih. Dari awal aku bilang, Pak, kalau saya ini emang agak keunikan yang dia juga nggak pernah ketemu sih, dia bilang. Saya minta ya Pak, kalau jangan karena saya dibayar di Holika, harus semua produk Holika saya jual. Saya udah bikin perjanjian di awal. Karena kalau kita udah terikat uang, jadi hati nurani itu kadang-kadang berlawanan. Udah terikat perjanjian, mau ngomong lu harus spill semua ya, gitu contoh ya. Ya kalau udah ngomong spill semua kan kesannya kayak bagusin semua. Jadi saya udah bilang pasar saya beda. Saya minta dari awal perjanjian itu adalah kalau saya udah pakai, saya ngerasa ini ada manfaat buat saya baru izinkan itu masuk ke keranjang saya ya Pak. Jadi saya jaga keranjang saya itu bener-bener yang memang saya pakai, Ci. Dan ada efek ke saya karena usia. Bukan bilang skincare lain nggak bagus ya, tapi minimal karena usia tuh butuhnya beda. Jadi saya jaga keranjang saya dan itu di-okein sama bos. Jadi saya udah bikin aturan sebelum nanti saya jadi masalah. Karena musyawarah itu terjadi karena kita kepepet. Takutnya karena kita punya tanggung jawab sama kantor, akhirnya kita mau nggak mau semua dijualin. Jadi itu saya udah kepikir sampai ke sana, Ci. Hebat. Jadi kamu udah punya sikap lah ya dari awal. Saya udah ngomong itu. Dan saya udah tahu nih masalah harga nih. Biasa kan penjualan tahu lah ada promo-promo ya. Perusahaan pasti ada promo-promo lah. Dan sebelum itu terjadi, saya suka nggak enak hati sama penonton. Tiap hari datengin live. Tiba-tiba contoh lah, saya nginget diri sendiri. Aduh, paling kesel tuh kalau misalnya promo ya. Hari ini kita terakhir membeli, ini toto besok promo. Itu sakit hati saya. Iya, benar. Jadi saya inget diri sendiri, kadang kan company itu kan ya emang tugasnya jualan. Memang saya agak bermain hati nurani sih, Ci, gitu. Jadi saya ingetnya ikhlas aja. Jadi saya udah bikin perjanjian sama bos kalau nanti bos ada promo, mohon maaf, mungkin 1 hari sebelumnya saya nggak jualan. Itu saya ikhlasin itu omset ya bos, tapi saya percaya omset itu akan datang lagi di hari besoknya. Saya percaya gitu, Ci. Saya melepas rezeki untuk berdana, saya anggap itu dana bagi saya. Jadi nggak bikin orang kesel gitu. Itu bagi saya dana. Cuman ini memang nggak bisa diikutin sama semua orang sih yang ini. Tapi ini menarik juga kan, kalau saya juga kalau jualan ya, misalnya barang promo bulan depan, orang mau beli bulan sekarang, saya selalu nanya dulu, kamu yakin mau beli sekarang, bulan depan dia lagi ada promo loh. Seenggaknya kita kasih info dulu ya. Iya, saya infoin dulu. Gitu. Supaya orang nanti pas dia udah beli, sebenarnya bulan depan lagi promo 50%, terus dia maki-maki kita kan gak asik banget ya. Karena yang jadi masalah tuh kita udah tahu dulu. Pasti dikasih tahu dulu sama kantor kan. Ci, nanti promo nih. Iya, benar. Terus kita di depan orang, kamu check out ya. Aduh, dalam hati kok kayak ngegiring orang. Rasanya kayak lagi mau celakain orang, tahu-tahu dia kan sebenarnya besok bisa murah. Dia juga pasti beli dalam hati gitu kan. Aduh, kasihan dah. Udah jadi udah bikin aturan sama bos. Gitu. Pak, saya nggak bisa begini hatinya Pak, mohon maaf ya Pak. Tapi bos juga heran karena ngalamin seperti itu, dia bingung sendiri, tapi masih malah makin laris.
Jadi saya juga bingung, ya sudah lah ya. Ya udahlah ya, berarti ya makin laris ini kan jadi dia si bos juga tutup mulut ya Ya gara-gara udah, itu jadinya ya. ya udah dia juga nggak jadi marah. Nah, ini menemukan kejelasan dalam menentukan bidang usaha sesuai dengan hati tapi tetap sejalan dengan Buddha Dharma. Kamu waktu mulai nentuin kamu, oh oke, aku menjadi seorang penjual skincare ini. Terus udah gitu kamu menemukan apa kejelasan ya. Iya, Nah, itu sebenarnya niatnya cuman mau bantu ya tadi yang wanita pertama Indonesia ya. sih. Karena saya sering keliling, jadi sering banget saya keliling Indonesia itu dulu tuh seminggu bisa 2 kali. Banyak Bukan, 2 banyak minggu loh sekali ya. perempuan Indonesia yang kulitnya rusak kan. Iya, sebenarnya betul. Kan? Dan mereka ketemu saya dia bingung sendiri. Jadi banyak nggak ada edukasi tentang sunscreen, nggak ada edukasi tentang buah, sayur. Dan dulu itu selalu orang berpikirannya, nggak dulu sih, sampai sekarang ya, karena tergiringnya opini mengenai orang harus selalu makan suplemen. Jadi suplemen jadi makanan utama daripada makanan utama yang disehatin. Itu saya prihatin banget. Jadi akhirnya Padahal harusnya yang alami ya, harusnya ya. iya, buah dan sayur itu. Iya, Nah, itu iya. yang saya lakukan tiap hari, Ci. Dari dulu saya ngemilinnya buah dan sayur-sayuran mentah, doyan banget. Jadi orang terus banyak banget yang berpikir. Jadi pandangan-pandangan salah menurut saya, skincare itu yang selalu bikin cantik. Jadi nggak perlu makanan sehat, atau dia tetap rajin banget makan gorengan, nggak minum air putih yang cukup. Jadi menurut saya skincare-nya jadi sia-sia. Jadi pandangan-pandangan ini yang saya pakai hati nurani. Oh, jadi intinya kamu menjalankan ini karena kamu ingin meluruskan sebuah pandangan yang Iya. memang jujur aja kan memang di dunia saat ini kayaknya menganggap suplemen itu adalah segala-galanya. Iya. Padahal sebenarnya tanpa suplemen kita bisa dapetin dari hari-hari yang bisa kita. Nah, itu yang kamu kasih edukasi. Saya kasih edukasi, suplemen itu membantu, Bukan utama. bukan utama. Jadi kalau kita lagi nggak sempet makan buah dan sayur yang ada vitamin A, vitamin C, vitamin B, ya kamu makan suplemen. Oh. Jadi kayak, karena kalau sekarang kan orang pandangannya terbalik gitu ya. Iya, makan harus beli suplemen biar awet muda. Padahal harusnya mereka makanannya makanan yang Ya makanannya dijaga dulu gitu kan. Kalau contoh kayak saya sehari udah makan selada, wortel, tomat, itu kan dari vitamin C, vitamin A. Vitamin C-nya tinggi, timun, semangka, itu vitamin C semua. Saya udah nggak butuh makan suplemen. Kalau hari ini saya nggak ada makan makanan seperti itu, suplemen dulu yang saya utamakan. Nah, seperti itu, Ci. Jadi karena berangkat dari hati yang seperti itu, jadi niat saya ya bantu. Bahkan pada saat saya live shopping, kita nggak usah munafik ya, Ci ya. Kita fair-fairan ya. Banyak juga orang-orang yang beli skincare yang begitu mahal, gonta-ganti klinik, gonta-ganti dokter, jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Dia bukan nggak ada duit loh. Dia udah kemana-mana, dia mampu. Terus salahnya di mana kalau udah kayak gitu? Nah, ini kan bukan salah skincare. Jangan karena hal seperti ada yang salah di tubuh kita, seolah-olah sebuah skincare itu nggak bagus, nggak mampu. Sebenarnya berarti masalahnya bukan di skincare. di kitanya mungkin Iya. ya. Nah, itulah godaan juga untuk saya. Kalau setiap saya ngomong seperti itu, karena algoritma yang terjadi, orang itu udah maunya belanja skincare, saya bisa kehilangan penonton, Ci, 100 orang. Kisaran 50 hingga 100 orang bisa ninggalin saya nonton. Penonton saya turun. Tapi saya ikhlas. Nggak apa-apa. Kalau ada 500 orang nonton, tiba-tiba saya kasih edukasi tentang makan yang benar, minum air putih yang benar, 100 hilang. Dalam hati saya sudah membantu 400 orang yang lagi dengerin saya. Jadi itu nyawa bagi saya. Itu niat saya. Jadi saya kuat. Oh ya, saya helping, saya happy. Nanti kamu sehat ya, kamu bahagia ya. Jadi saya mendoakan orang lain. Itu yang saya lakukan. Jadi saya semangat setiap live. Saya nggak fokus sama hilangnya 100, saya fokus sama yang 400 bersama saya. Oke. Itu yang membuat kamu akhirnya terus konsisten dan kamu menjaga gaya live kamu. Nah, ini ya contoh-contoh statement marketing yang marketing words yang tanpa harus melanggar sila. Berarti ini adalah salah satunya ya. Marketing words.
Sebenarnya kalau marketing words-nya menjaga sila gampang banget menurut saya. Tipsnya cuma satu, gunakan hati nurani. Kalau kamu ikhlas, orang punya frekuensi nangkep ikhlas. Bisa ya, ketangkap ya? Kan ucapan-ucapan yang kita kasih, isinya kasih semua. Orang kan nyaman kalau kita mengasihi, bukan rayuan. Aduh, kasihan kamu, jangan ambil ini. Aduh, besok aja, Beb. Kamu yang untung. Karena tindakan saya udah berlawanan. CO aja sekarang, itu kan udah beda. Saya enggak, jangan beli, besok aja. Kayak seorang ibu lagi kasih tahu anak, itu yang saya pakai hati saya. Saya memberikan, saya anggap mereka anak saya semua. Itu hati saya. Jadi ini, memperlakukan si penonton itu adalah seperti anak-anak kamu sendiri. Iya, Wow. hati itu yang saya kasih, Ci. Ini jarang nih. Aneh ya, Ci ya? Iya, nggak aneh, tapi ini adalah menginspirasi. So, nah ini penutup kita. Ya, Gimana supaya yang nonton kita itu bisa terinspirasi sama kamu dan bagaimana cara memulainya? tidak boleh tergoda dengan jalur yang salah menurut saya. Setiap orang itu unik. Asal konsisten, kamu dilihat orang jadi beda. Tapi kalau kita unik, kita nggak pernah tampil, nggak ada yang lihat. Jadi nggak ada yang bilang dia beda, dia beda. Emang setiap orang beda. Yang bedanya dia bisa berhasil di live, itu karena dia selalu tampil. Cici ketemu saya beda, saya ketemu Cici beda. Jadi nggak ada yang sama sebenarnya. Iya, di dunia ini ya orang sidik jari aja semuanya beda. Iya, jadi mau nggak mau kita harus tampil terus. Jadi saran saya buat teman-teman yang lagi berjuang, karena dunia sudah berubah banget. Bisnis yang paling laku menurut pandangan saya, secara data, udah pasti bisnis yang menuju ke generasi ke bawah. Jadi bukan ke atas. Maksudnya semakin tambah usia orang, contoh kayak usia 40, 50, 60 ke atas, itu manusia mengalami kematian. Pasti data ini jumlah penduduknya makin turun. Makin dikit, iya. Jadi bisnis yang benar-benar bisa membantu orang banyak, ya memang bisnis-bisnis yang harus mengarahnya ke masa depan. Yang memang sesuai dengan zamannya anak-anak now. Makanya kenapa saya di usia 40 itu bisa begini, karena saya mikirnya ke yang anak-anak ke bawah. Gitu. Contoh kayak skincare saya nih, bisa dipakai di 20, 30, ya gitu. Terus bisnis-bisnis skincare, anak-anak sekarang pada demen. Kenapa harus bisnis skincare? Kalau itu bukan niat bisnis, Ci. Emang saya nggak bisnis soalnya. Saya di endorse. Iya. Tapi karena saya hobi tentang kecantikan, ini yang saya lakukan. Dan saya harap semua teman-teman itu fokus aja konsisten sama hobinya. Passionnya ada di mana ya, berarti ya. Jadi ini passion sih kalau saya. Kalau di saya ya, Ci, kan orang beda-beda nih. Ada orang yang nggak mikirin passion, ya dia jalan. Tapi kalau saya beda, saya pakai passion kerjanya, Ci. Oke. Ya, Oke, makasih banget ya Wijay ya. Malam ini kedatangan kamu itu benar-benar membuka ya cara pikir dunia sales ya, terutama ya teman-teman. Apalagi topik kita kali ini sebenarnya memang diperuntukkan untuk kita menyambut Waisak ya. Bagaimana kita itu bisa berjualan tuh tidak melanggar hati nurani, tidak melanggar sila demi cuan ya. Jadi gimmick itu apa? Musawadah itu apa? Kita harus benar-benar tahu ya. Jangan sampai kita terjebak ya karena mau cuan tapi kita melanggar semua dan sampai kita harus melanggar sila. Ada tambahan, Ci, maaf. Gimmick yang tadi Cici ngomong, aku belum jelaskan bagi aku ya pandangannya. Jadi satu tambahan ini adalah gimmick. Menurut aku kalau itu gimmick adalah hanya menguntungkan satu buah pihak yang ngegiring pihak lain itu mengalami kerugian. Itu bagi aku. Jadi aku nggak pengen orang lain rugi. Jadi aku pengennya sama-sama untung nih. Itu yang bikin long lasting kan sebenarnya. Iya, itu sih dari niat aku ya. Jadi kadang-kadang kan ngelihat orang, kadang-kadang aku sering banget ya nontonin live orang, sedih banget gitu. Mereka beli. Saya udah tahu nih ujungnya nih. Pasti ini banyak yang kecewa nih.
aduh, minimal 50% pembeli nggak semua happy. Jadi kalau tingkat keberhasilannya seperti itu kan kasihan ya, hanya karena kegiring karena ucapan marketing. Iya, Gitu. Jadi iya. makanya itu yang saya bilang tentang gimmick adalah tidak merugikan orang lain. Ya. Sesuai dengan deskripsi produknya aja. Gitu. Oke. Ya ini teman-teman ya. Jadi cara menjual yang sesuai dengan jati diri, menjual dengan nurani itu memang tidak dimiliki sama setiap orang. Tapi itu yang akan menyebabkan bisnis Anda, jualan Anda pun akan long lasting atau jangka panjangnya lebih jauh lagi. Dan kamu juga akan bisa mendapatkan komunitas yang membeli produk kamu yang memang sesuai dengan ciri-ciri diri kamu sendiri atau sesuai dengan kriteria yang kamu harapkan juga ya. Jadi ini cara menjual yang benar-benar menarik banget. Teman-teman boleh pelajari ini ya. So juga saya ingin informasikan bahwa acara Life and Mature ini juga diperuntukkan buat kamu yang ingin konseling ya, terutama ingin konseling tentang keluarga, tentang hukum, tentang masalah ekonomi, kesehatan ya. Itu boleh banget kamu silakan kontak ke 0811987330. Dengan senang hati para konselor akan membantu dan menjawab pertanyaan Anda. Mungkin nanti kapan-kapan Winnie juga bisa jadi konseling skincare. Ya buat teman-teman yang punya masalah skincare ya. Oke, tapi langsung aja ke live-nya WJ Live ya di TikTok ya. Karena itu akan langsung ya. WJ dia akan menjawab pertanyaannya juga. Dan juga di sini juga kita ada beragam informasi yang bisa kamu peroleh dengan aplikasi Budayana ya. Jadi seperti agenda kebaktian, ke berita kegiatan, artikel Buddhis. Juga kalau mau nih ngajuin KTUB atau kartu tanda umat Buddha, silakan di-download aplikasinya ya. Ayolah jempolnya melipir ke Google Play Store atau ke App Store ya. So teman-teman, jangan lupa di-subscribe, pantengin setiap 2 minggu sekali Jumat ya, acara minggu pertama dan minggu ketiga Life and Mature. Jangan lupa bunyiin loncengnya juga. Kita acara syarat dengan Dharma tapi akan mendukung bisnis dan juga ekonomi Anda. Selamat malam, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Budaya.